Assalamualaikum Ustazah. Ya, Mbak Mira. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi sama Ustazah pagi hari ini. Hari Selasa pagi kita bahas tema yang tadi saya sudah sampaikan ya Ustazah tentang 9 hari menuju surga, rebut pahala besar sebelum Idul Adha tiba. Saya persilakan Ustazah untuk menyampaikan mukadimahnya terlebih dahulu, dijelaskan kepada pendengar apa sebenarnya keistimewaan begitu ya Ustazah ya. Insya Allah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, terutama 9 hari sebelum Idul Adha. Nah, ini apakah benar amal ibadah di hari-hari ini lebih utama begitu daripada hari-hari lainnya, dan ibadah apa saja yang bisa kita lakukan? Monggo silakan Ustazah. Ya. Terima kasih Mbak Mira dan seluruh pencinta Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah bertemu lagi di hari yang insya Allah mubarak para pendengar sekalian, karena hari ini adalah hari terakhir bulan Dzulhijjah. Jadi sekarang ini 29 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Fa insyaallah besok itu sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Para orang Jawa mengatakan bulan besar itu besok. Nah, bulan-bulan haji. Karena itulah ini merupakan juga nikmat dari Allah, kita masih bisa menjumpai insya Allah besok bulan haji. Semoga menambah semangat usia yang barokah agar bisa betul-betul kita tidak berebut ketidakbaikan, apalagi berebut kezaliman, tetapi kita merebut pahala besar sebelum nanti 10 Dzulhijjah, insya Allah di hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 ini. Para pendengar sekalian, senantiasa dalam kondisi apapun banyak bersyukur, lisan senantiasa terbasahi dengan zikrullah dan banyak berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa insyaallah di yaumul kiamah nanti, dengan usaha dan keistimewaan kita di dalam menjalankan syariat dan sunnah, fa insyaallah nanti kita akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Insyaallah. Amin. Allahumma amin. Memang Mbak Mira dan pendengar sekalian, keutamaan awal Dzulhijjah itu adalah pada 9 hari pertamanya. Sebagaimana nanti ada beberapa hadis itu. Sehingga kita sebagaimana kita juga mempersiapkan untuk menyongsong Ramadan, ini juga kita siap melaksanakan keutamaan-keutamaannya. Ya. Karena memang di awal Allah sudah firmankan di surat At-Taubah ayat 36 itu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddata syuhuri indallahi isna asara syahram fi kitabillahi yaumah khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatu kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin.
Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan, ya. Sebagaimana ketetapan Allah di Lauh Mahfud. Nah, pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Nah, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu pada 4 bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrik sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, apakah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bulan haram itu salah satunya ya bulan Dzulhijjah ini, ya. Sehingga para pendengar sekalian, kita bersegera untuk mempersiapkan diri mengerjakan amalan-amalan apa yang ada di dalamnya, ya. Karena sekali lagi besoklah kita mulai, karena besok itu tanggal 1 Dzulhijjah. Di Asram Al-Fajr awal itu Allah kan sudah juga mengatakan dalam firman-Nya, wal fajri walayalin asyar. Demi fajar, demi malam yang 10. Nah, yang dimaksudkan dengan malam yang 10 insya Allah adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Ibnu Abbas itu. Nah, 10 hari termasuk hari-hari yang ditentukan, banyaklah hamba-hambanya ini diperintahkan untuk bertasbih, bertahlil, bertahmid, ya. Liyashhadu manafi'u lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Mereka berdatangan supaya menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dengan menyebut nama Allah pada beberapa hari yang ditentukan. Ya, beberapa hari yang ditentukan, ini adalah hari raya haji, Tasyrik, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kenapa di situ atas rezeki yang dianugerahkannya kepada mereka, yaitu juga berupa binatang ternak, min bahimatil an'am, ya. Makanlah sebagian darinya, dan sebagian lainnya berilah makan kepada orang yang sengsara lagi fakir. Nah, para pendengar, apa yang tadi berusaha kita rebut, bisa kita dapatkan adalah bisa mengawali puasa Dzulhijjah yang sangat-sangat dianjurkan. Ini bisa dimulai tanggal 1 besok sampai 9 Dzulhijjah, yang mana kalau pas tanggal 8 itu disebut puasa Tarwiyah. Nah, tanggal 9-nya itu insya Allah hari Kamis, itulah puasa Arafah. Dan nanti pada 10 Dzulhijjah pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Nah, sudah tidak puasa, bahkan diharamkan hari tanggal 10, 11, 12 sampai 13. Ya. Jadi itu yang oleh Rasulullah disampaikan terlarang di keempat hari itu, atau juga utamanya maksud saya adalah 4 hari itu yang sudah tidak boleh berpuasa. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini, yaumal fitri wa yauman nahar. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa pada 2 hari, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Para pendengar sekalian, apa yang akan kita capai dengan keutamaan 9 hari pertama ini? Yang pertama adalah ya bisa puasanya ini
menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ya, bahkan bisa terhitung jihad fisabilillah. Maka itulah yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ma min amali azka indallahi azza wa jalla wala a'dama ajram min khairi ya'malhu fi asrul adha qila walal jihadu fi sabilillah qala walal jihadu fi sabilillah azza wa jalla illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'. Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan lebih besar pahalanya daripadanya kebaikan yang dilakukan pada 10 hari pertama Zulhijjah. Lalu ada yang bertanya, termasuk jihad di jalan Allah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, termasuk jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, kecuali seseorang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satupun yang kembali atau dikatakan mati syahid. Ya. Para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau juga ada riwayat dari Bukhari, keutamaan keistimewaan yang ingin kita dapatkan adalah mal amalu fi ayamil ashri afdala minal amali fi hadhihi qalu walal jihadu qala wala jihadu illa rajulun kharaja yukhatiru binafsihi wa malihi falam yarji' bisyai'. Tidak ada amal yang lebih utama daripada ibadah 10 hari Dzulhijjah ini. Sahabat bertanya, apakah tidak dengan jihad? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak juga jihad, kecuali orang yang keluar dengan diri dan hartanya kemudian tidak kembali membawa apapun. Jadi inilah sama dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang fa insya Allah selain itu adalah diampuni dosa yang telah lalu. Bagaimana tidak ingin kita rebut? Apakah akan kita abaikan, terlewatkan begitu saja apa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan-kesempatan ini? Siyamu yaumi arafata ahtasibu alallahi ayyukaffiras sanatallati qablahu wa sanatallati ba'dahu wa siyamu yaumi asyura ahtasibu alallahi ayyukaffiras sanatallati qablahu. Puasa Arafah 9 Dzulhijjah itu dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau puasa Asyura nanti pas 10 Muharram akan menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Sahih Bukhari, maksud saya sahih riwayat Muslim. Para pendengar sekalian, begitu rahman dan rahimnya Allah kepada hambanya, dan memang Allah yang maha tahu segala apa yang terlihat dan tersembunyi. Banyak sekali kesalahan, khilaf, dosa, kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya ini, karena memang utamanya adalah karena gangguan dan godaan setan. Tetapi itu tadi Allah yang maha rahman rahim, maha pengampun, memberi tempat-tempat atau solusi-solusi supaya
bisa nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih kembali, yaitu dengan melakukan hal-hal yang sudah diperintahkan tadi. Apalagi ini juga disebutkan yang bisa membebaskan dari api neraka. Masya Allah. Mamin yaumin aksara min ayu tikallahu fihi abdam minan nari min yaumi arafah. Tidak ada hari yang di dalamnya Allah membebaskan hamba-hamba dari api neraka lebih banyak daripada di hari Arafah. Para pendengar sekalian, yang sama juga diriwayatkan Muslim yang lain bahwa ma min yaumin aksara min ayyutikallahu fihi abdam minan nari min yaumi arafatin wa innahu layadnu sumay yubahi bihimul malaikata fayaqulu ma arada haulai. Di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah hari Arafah. Dia akan mendekati mereka, lalu akan menampakkan keutamaan mereka kepada para malaikat. Kemudian Allah berfirman, apa yang diinginkan oleh mereka? Nah, inilah berarti tawaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang sudah melakukan adalah ingin terbebas dari api neraka, maka Allah bebaskan. Masya Allah, apakah akan kita abai hal-hal yang sudah jelas nyata kesempatan diberikan oleh Allah pada orang-orang yang ingin meraihnya. Semoga kita insya Allah termasuk di dalamnya. Dan juga menjadikan doa yang mustajabah. Ya. Khairu du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik yang diucapkan, kata Rasulullah, begitu pula diucapkan oleh Nabi sebelumku, adalah ucapan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, inilah kita ucapkan sebanyak-banyaknya di 10 hari pertama Dzul Hijjah ini, ya, untuk mendapatkan kemustajaban doa kita. Karena itulah senyampang masih ada usia yang barokah, fa insyaallah kecukupan rezeki seberapapun, tetap kita memperbanyak amal soleh dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan memperbanyak sholat sunnah, terutama adalah sholat yang rawatib yang 12 tidak kita tinggalkan, kecuali memang karena sesuatu uzur yang tertentu, ya. Antara lain adalah qobla subuh, kemudian qobla duhur 4, 2, dan ba'da duhur 2, ba'da asar 2, dan ba'da isya 2. Serta memperbanyak sedekah, dan yang terutama yang masih bersama kedua orang tua tetap berbakti kepadanya. Kalau toh tidak ada doa yang tidak pernah putus untuk mereka. Dan apapun yang kita lakukan, segala kebaikan, kalau toh ayah bunda sudah tidak bersama kita, fa insyaallah itu akan mengalir sebagai amal dari anak yang soleh. Termasuk menyambung tali kekerabatan. Saudara-saudara kita yang sekarang sedang berhaji, di sana sekaligus itu tidak terasa nih menyambung tali persahabatan dengan seluruh penduduk di dunia ini, sehingga tahu ini dari India, ini pasti itu ada perkenalan ketemu dari Nigeria, dari Lebanon, ya,
dari mana saja, bahkan mungkin yang dari mancanegara Eropa sana. Nah, akan bisa lihatlah. Di sini kita juga tetap menyambung tali persaudaraan dan kekerabatan. Dan yang tak boleh terlewatkan adalah senantiasa tubu ilallah taubatan nasuka. Banyak bertobat pada Allah. Rasulullah saja setidak-tidaknya 100 kali dalam sehari. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Zikirnya terus diperbanyak. Takbir, baca Al-Qur'annya tidak terlewatkan, dan amal soleh yang lain yang senantiasa dianjurkan, fa insyaallah untuk mendapatkan keutamaan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Di akhir Rasulullah juga bersabda, kana Sa'id bin Jubair idza dakhala ayyamal ashri istahadan syadidan hatta ma yakunu yaktiru alaihi. Bahwa Sa'id bin Jubair jika memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya sangat bersungguh-sungguh sampai-sampai dia hampir tak mampu melakukannya. Nah, karena itulah sejak awal nanti malam kita upayakan sudah ada niat puasa, baik itu secara lisan atau dalam hati, ya pokoknya sudah niat berpuasa. Kalau toh misalnya tidak berturut-turut, ya tidak mengapa juga, asalkan ada niat ini adalah puasa sunnah Dzulhijjah. Kalau toh tidak bisa awal turut-turut, setidak-tidaknya yang ingin kita capai tadi adalah 89 Dzulhijjah. Kalau toh masih juga tidak bisa karena sesuatu hal, karena Allah, ya 9-nya ini tidak sampai terlewatkan. Nah, itulah para pendengar sekalian yang bisa kita sharing pada pagi hari ini. Alhamdulillah momen yang tepat, karena sekarang ini hari akhir Dzulqa'dah, besok kita sudah bisa memulai untuk berebut pahala besar sebelum Idul Adha tiba. Dan insya Allah rezeki yang diberikan pada kita persiapkan untuk bisa diberi kemampuan. Allah memampukan untuk bisa melaksanakan fasholli lirabbika wanhar. Setelah sholat Idul Adha, kemudian kita bisa menyembelih hewan kurban. Seperti itu, Mbak Mira. Baik, Ustazah, terima kasih untuk mukadimah yang disampaikan. Saya buka untuk sesi tanya jawab. Silakan Anda bisa ikut bergabung bersama dengan kami melalui line telepon kami di 495850 atau bisa juga melalui WA ke nomor kami di 081555560915. Ini sudah ada beberapa yang sudah gabung lewat WA, tapi sebelumnya saya terima dulu untuk penelpon yang sudah masuk ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rahman, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik-baik Mbak Mira. Juga lama sekali nggak masuk karena semenjak berpindah dari WA ini agak sulit ini. Oh, okay, baik. Tapi udah ini jadi penelpon pertama ini. Iya betul. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini pertama saya ada titipan pertanyaan dari sahabat saya. Ini karena dia tidak bisa ini, tapi saya ditanya bagaimana kalau kita sebelum kurban sendiri membelikan kurban kepada orang tuanya. Nah, ini pertanyaan begini, Ustaz. Bagaimana kalau kita belum sempat berkorban, tapi dia membelikan kurban untuk ibunya karena ibunya sudah tua. Ditakutkan nanti kalau kita duluan, nanti ibunya di tahun depan tidak akan menemui lagi. Ya, aduh, tidak ada
tidak ada lagi, sehingga kita mementingkan orang tua daripada kita sendiri. Itu hukumnya bagaimana kalau memberikan kurban kepada orang tua dulu, sementara kita belakangan, kata ditakutkan orang tua sudah sepuh dan Allah segera menghukumnya. Hukumnya bagaimana, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, tentang masalah itu sementara itu dulu. Oke. Saya mau penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi mungkin yang lain yang mau gabung lewat telepon? Saya sekalian bacakan, ada yang gabung lewat WA ini, Bu Iva di Sengkaling. Doanya puasa Dzulhijjah itu bagaimana doanya? Kalau puasa Arafah niatnya bareng sama puasa Senin Kamis, apakah diperbolehkan, Ustazah? Ini dari Bu Iva di Sengkaling. Ada Pak Permadi sudah gabung ya. Assalamualaikum Pak Permadi. Pak Permadi. Waalaikumsalam Pak Permadi, monggo. Jelas ya Mbak? Jelas di sini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Parmadi. Alhamdulillah Mbak Mira. Saya terima Ustazah Matur 1440 tahun kronologi. Kenapa ya? Pak Permadi kok putus-putus ya Pak Permadi ya? Halo Pak. Oke. Ibnu Abbas ya. Kalau saya runut, Ibnu Abbas itu keponakan Rasulullah. Bahkan beliau terpelihara betul sama Rasulullah. Dan semua dimensinya beliau agak komplit semua, dari akhlaknya, dari ilmu hadis, bahkan surat yang disebut tadi, surat At-Taubah, itu Ibnu Abbas juga mengetahuinya. Oleh karenanya Mbak Mira, Ustazah ingin ditanyakan, saatnya orang wukuf itu, adakah toleransinya doa yang dibacakan itu kalau beliau ingat? Atau kadang-kadang saya, meskipun kalau Mbak Mira kemarin umroh ya, atau keponakan saya kemarin umroh, ini kerabat saya dekat ini menunaikan ibadah haji juga. Bagaimana ya seandainya saya meminta doa, kadang-kadang kita kan berbarengan gitu, mau pulang gitu minta doanya gitu ya. Oleh karenanya apa Ustazah yang lebih doanya yang lebih valid lagi selain la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Terima kasih Ustazah, mudah-mudahan mendapat pencerahannya Mbak Mira. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat Mbak Mira. Oke, sami-sami. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Permadi sudah ikut bergabung juga ya. Kita tanggapi dulu satu persatu ya, Ustazah. Kita ke Pak Rohman dulu. Ini yang telepon sabar dulu ya. Kita jawab dulu nanti biar yang lain kebagian. Monggo silakan Ustazah. Okay. Baik, untuk korban ini ya, karena terkait dengan surat Al-Kautsar fasholli lirabbika wanhar, ada dua hal yang perlu kita ketahui. Para alim ulama menyampaikan bahwa kaitannya dengan ayat ini ada yang mewajibkan, terutama yang mampu. Kenapa? Karena perintahnya kok sejajar dengan sholat. Ya, karena itulah yang memampukan adalah diharapkan bisa tetap berkorban setiap tahun, tidak sekali seumur hidup sebagaimana perintah haji. Nah, untuk itulah maka dalam tidak memberatkan juga, boleh setiap kali korban setiap tahun ini akan mengatasnamakan kepala keluarga Pak Rohman. Jadi ini istilahnya tidak perlu sekarang saya tidak korban, sekarang untuk ibu saya tidak begitu ya, tetapi dengan
menyebutkan saya berkorban tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga Pak siapa? Pak Fulan bin Fulan sekeluarga. Maka itu si ibu, anaknya tadi, semua seluruh keluarga mendapatkan. Karena pernah dicontohkan Rasulullah, ini korban Muhammad, korban keluarga Muhammad, dan keluarga umat Muhammad. Ya, jadi ini semuanya dapat. Itu tuntunannya, ya. Jadi itulah yang diberikan tuntunan oleh Rasulullah. Jadi bisa semuanya terkena. Termasuk mungkin Mbak Mira belum bisa satu-satu, tetapi atas nama ayahanda, ya keluarga, ini ya. semuanya akan bisa mendapatkan. Jadi satu kurban untuk satu keluarga. Ye, begitu ye, Oke, Pak Pak Rahman. Ye. Ye. Kemudian tadi ada Bu Baik, Bu Iva, ke anak-anak pas memang 9 Dzulhijjah itu pas hari Kamis, ya. Niatnya adalah niat utama, niat utamanya adalah puasa Arafah. Fa insya Allah karena kita sudah terbiasa Senin Kamis, kita akan mendapatkan pahala puasa Senin Kamis. Tapi niat itu yang sering saya sampaikan, innamal a'malu binniyat. Niat itu adalah untuk satu kegiatan dan Allah nanti akan memberinya 2 karena memang terbiasa. Jadi niatnya tetap puasa Arafah. Begitu Bu Iva. Baik, ada lagi Bu Iva tadi nanya arti tarwiyah. Kalau puasa tarwiyah itu fadilahnya apa? Oh ya, karena itu adalah untuk istilahnya penebusan dosa. Ya, jadi mendapatkan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu persiapan untuk bisa menuju ke puasa Arafah. Begitu ya Bu Iva. Kemudian Pak Permadi. Pak Permadi, ya tentu saja kita itu namanya kalau titip doa dan tawasul kepada saudara-saudara kita yang masih tentu saja masih sehat, sugeng, yang sedang umroh ataupun sudah sedang haji. Sangat-sangat dibolehkan. Ya, yang tidak boleh itu adalah kita berdoa kepada yang sudah tiada, para almarhum, para leluhur, kita ke makamnya atau menyebutkan para ulama-ulama yang sudah meninggal, kita sebutkan tolong titip, itu yang tidak ada tuntunannya karena sudah disebutkan oleh Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Pakailah nama-nama asmaul husna untuk berdoa kepada Allah. Ini yang tawasul kepada yang masih hidup, yang sedang berhaji, yang sedang berumroh. Nah, ini sangat-sangat boleh. Ya, tadi doanya memang selain la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah ungkapan bahwa betul-betul meninggikan ketauhidan. Tidak ada Tuhan selain Allah, yang tidak ada sekutu baginya, ya, yang hidup dan yang mati, yang maha segala-galanya. Nah, selain itu apa lagi? Selain itu adalah juga yang zikir berat adalah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, inilah kalau ingin nambahi selain doa tadi, atau juga yang sangat berat timbangannya walaupun pendek, subhanallah bihamdihi, subhanallah il azim, astagfirullah. Itu Pak Permadi. Ya, baik. Ya, monggo semoga bisa kita lakukan, insyaallah. Baik. Ada penelpon yang mau bergabung ini, Ustazah, saya bacakan, saya terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mira. Silakan, Mas Faris. Iya, ini pertanyaannya gini, kalau ada orang yang sirik sama orang tua saya ya Mbak Mira ya, itu di tempatnya, di warungnya ibu saya itu kadang-kadang ada orang yang tiba-tiba kencing. Jadi kencingnya itu sembarangan gitu loh Mbak Mira. Kadang membuat ibu saya tambah
emosi dan tetangganya pun juga ikut emosi begitu. Itu gimana ya cara mengingatkan? Kadang-kadang ibu saya kalau curhat saya juga malah mendengarkan aja Mbak Mira, nggak bisa bilang bisa apa-apa. ngapa-ngapain, Itu ya. gimana solusinya, pendapatnya Ustazah nggih. Mm-mm. Matur suwun Baik. Mbak Mira. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Faris. Oh Kita ya, ke Mas Rendra dulu. Ini Mas Rendra di Jember oh sudah ya, ikut gabung. tuh Mas sirik. Rendra, ada Oh, penelpon lagi nih Ustazah. Mas Rendra, oh, silakan ya, Mas silakan. Rendra. Ya, selamat pagi Mbak Mira. Mm-mm. Ya, Nggih, ada yang saya tanyakan kepada Mbak Isara. Mm-mm. Yang saya tanyakan gini, kan ini kan sudah masuk di tanggal 29 Zulkada. Mm-mm. Ya, Ya, nah, untuk penetapan sidang isbat, insya Allah kan nanti sore kalau nggak nanti malam. Ya. Ini yang saya tanyakan gini, perbedaannya antara penetapan 1 Ramadan Mm-mm. dengan 1 Zulhijjah itu kok berbeda? Mm. Berbedanya gini, kalau 1 Zulhijjah sidang isbatnya itu tertutup, tidak ada pengumuman dari fair konferensi gitu, di awak media lah intinya. Nah, sedangkan kalau 1 Ramadan, 1 Syawal itu kok bisa diumumkan melalui media sosial gitu. Apa emang sudah keputusan dari Kementerian Agama atau berbeda pendapat atau bagaimana? Yang saya tanyakan itu Mbak Mira. Oke. Ya mudah-mudahan yang saya tanyakan itu, dan saya juga heran juga apa nih apa ya sudah menjadi event tahunan atau bagaimana gitu loh Mbak. Ya. Ya, Mbak. Makasih Mbak Mira. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita Ya. cek dulu. itu memang kebijakan Kemenak sendiri masing-masing yang kaitannya dengan pemerintahan. Ngapunten, Pak, siapa ini tadi? Mas Rendra di Jember. Enggak, yang Oh, bertanya. Mas Faris. Oh, Mas Faris, ngapunten Mas Faris. Maka sekarang ini memang kan ada 2 kubu besar antara yang dari kementerian memang Kementerian Agama. Tetapi kan di sisi lain juga ada yang sudah lama menggunakan metode hisab ini sekarang menjadi kalender malah global yang kemudian juga merujuk pada kalender internasional ya. Karena itulah jauh-jauh penetapan terutama dari ini Muhammadiyah jauh sudah sekian tahun yang akan datang apapun itu sudah merujuk dari kalender ini sudah bisa ditentukan. Nah, sedangkan kalau Kemenak ya kok hanya Ramadan saja yang isbat, kalau ini kok tidak pakai isbat, ya itu kebijakan dari Kemenak masing-masing. Ya, saya sendiri ngapunten, ya tidak bisa tahu kenapa kok begitu eventnya kok seperti itu yang sering kita tanyakan. Termasuk juga kalau yang meruqyat itu hanya Ramadan saja, yaitu kebijakan Kemenak. Mas Faris, ngapunten. Sekali lagi ngapunten, saya tidak bisa menjawab. Makanya saya lebih banyak menggunakan daripada hisab ini karena sudah jelas sudah ditentukan jauh-jauh dan bisa digunakan untuk sepanjang tahun, termasuk untuk penghitungan sholat itu juga kan ya, waktu-waktu sholat. Demikian ya. Untuk Mas Faris. Mas Rendra, itulah memang pernik-pernik kehidupan, ada senang, ada susah, dan kalau ada orang yang senang, ternyata ada yang syirik, ya. Syirik, ya. Untuk hal-hal ini tetaplah panjenengan dan ibu mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Baik. Itu diperteguh, dikencangkan ketauhidannya. Baik. Itu tadi di warung ya, setiap sebelum buka warung minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahil karim minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian juga begitu buka warung membaca surat-surat 1
Al-Ikhlas, Al-Falak, Anas, ya, Qul huwallahu ahad itu loh ya, Qul a'udzu birabbil falak sama Qul a'udzu birabbin nas. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca ayat kursi, ya. Dan dalam berkegiatan pun banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah bala itu akan dijauhkan Ya. oleh Allah. Baik. Dan diupayakan karena warung ini dalam sehari itu ada sedekah pembuka yang ya. dikeluarkan, Mhm. ya, untuk Penolak membuka bala barokahnya gitu ya. Allah, Oke. menangkal segala bala itu. Baik. Entah itu kemudian memberikan teh kopi pada seorang yang lewat pertama dan sebagainya. Begitu Mas Rendra. Saya terima lagi penelpon yang sudah ikut gabung ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Irwan silakan Pak. Tidak lengkap kayaknya kalau tidak. Ya, Pak. Apalagi pembawa acaranya Mbak Mira, itu kan Oh. seorang putri cantik, solehah. gitu kan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Irwan. Monggo Assalamualaikum pertanyaannya apa Pak Ibu Irwan? Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada istilah begini, adalah penyesalan tidak berarti, tapi berarti sekali Bu ya. Begini, saya berpikir begini kan zaman haji. Ya Allah, kalau saya dulu ketika saya masih masih dalam hidup ekonomi yang sedikit mapan, kok kalau daftar haji mungkin sudah bisa lebih beda ibadah haji. Waktu itu Bu tidak berpikir ke sana, waktu itu saya kan berpikirnya itu asmara yang dipikirkan kan waktu itu kan. Tapi sekarang menyesal, aduh ya Allah kenapa saya nggak dari dulu. Saya kalau udah dari dulu saya daftar haji mungkin saya udah bisa ibadah haji. Tapi sekarang kalau sudah dalam hati ya ada keadaan beginilah, tidak mungkin kalau kecuali kalau Allah mungkin menakdirkan ya Bu ya. Ya. Nah bagaimana penyesalan itu Bu ketika dulu kan saya mungkin hanya ya seperti itulah itu kan dulu ya Bu ya. Saya kadang berpikir sana. Nah bagaimana Bu mohon penjelasan karena waktu itu kan saya yang lagi hawa nafsu saya lagi terus diikuti dengan begitu hawa, tapi hawa nafsu itu dengan halnya urusan asmara Bu. Bagaimana pendapat Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Irwan, tidak ada kata terlambat mungkin ya Ustazah ya. Nggih, sudah. Oke, ada lagi sebenarnya tapi kita bacakan langsung ya Ustazah ya. Nanti biar Ustazah bisa jawab dengan singkat padat karena waktunya tinggal 5 menit lagi. Ada yang bergabung nomor akhirnya 5665. Apakah hadis-hadis itu apa ini berdasarkan opini pribadi dari sahabat-sahabat itu sendiri atau seperti apa? Kemudian Bu Wati sudah ikut bergabung mau bertanya, misalkan kalau kita itu tidak puasa tapi kita berusaha menahan hawa nafsu biar kita tidak marah, tidak ngomongin orang, tidak gibah, tidak membenci apa saja yang seperti itu, pahalanya apakah sama dengan yang berpuasa menahan haus dan lapar begitu, Sada? Sudah. Sampun. Nggih. Baik, 5 menit bagaimana bisa tersampaikan semuanya. Penyesalan, Pak, ya. Boleh tidak ada penyesalan yang terlambat, ya, tetapi selama senantiasa terus bertobat kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Setidaknya sekarang punya niat kemudian diikuti dengan berdoa, dengan menabung. Ya, semoga Allah akan memberikan kebarokahan. Selain itu adalah lakukan seperti yang saya sampaikan pekan yang lalu, lakukan rukun-rukun haji itu juga di sini, tawaf, ya, bukan berarti kemudian keliling kota-kota, bukan, tetapi tawaf itu adalah mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan yang diperintahkan dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Termasuk aturan-aturan di dalam kenegaraan ini, ya, kita ikuti. Kemudian sa'i. Nah, sa'inya itu adalah dengan kerja keras, ya, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang halal, ya. Dan ada lagi yang sangat bisa membantu kita kalau kita belum bisa berhaji tapi sudah niat, sudah nabung, kita bisa berumroh, bahkan bisa berumroh setiap pagi, Pak Irwan dan seluruh pendengar sekalian, adalah apabila kita setiap pagi sholat subuh berjamaah di masjid, ya, kemudian diikuti sebelumnya qobliyah subuh,
kemudian sholat subuh berjamaah, dan setelah itu iktikaf tidak pulang sampai matahari terbit. Bisa kita ngaji, bisa kita berzikir sebanyak-banyaknya. Setelah itu setelah matahari telah terbit, suruk, kita sholat 2 rakaat. Itu sama dengan umroh dan haji sempurna. Gitu ya, silakan Pak Irwan. Berarti setiap pagi, kalau tidak bisa setiap hari, ya pilih hari-hari tertentu yang waktunya luas. Ya, hadis-hadis yang saya sampaikan tadi adalah sahih, ya, istilahnya dari Darimi tadi, ya, sudah ditentukan bahwa hadis ini adalah termasuk sahih yang saya sampaikan tadi, bukan opini pribadi. Ya. Bu Wati, ya, akan sempurna kalau memang Uti tidak makan, tidak minum. Kalau tidak ada sesuatu hal, bukan karena sakit, bukan karena apapun, ya, kemudian dilengkapi dengan berpuasa, itu akan lebih sempurna. Tetapi kalau hanya menahan marah, menahan itu, ya tentu saja pahalanya kan tidak sama, karena masih makan, masih minum, tentu saja tidak sama orang yang berpuasa dan tidak berpuasa, pahalanya tidak sama, ya tidak akan sama mendapatkan terampunkan 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Pahalanya ya tetap mendapat pahala karena sudah melakukan kebaikan. Pahalanya 10 saja. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsaliyah. Termasuk kan berbuat baik. Siapa yang berbuat kebaikan akan mendapatkan 10 kali. Begitu Bu Wati. Jadi kalau tidak ada halangan apapun yang sangat-sangat syar'i begitu halangannya. Maksudnya memang menstruasi, ya itu kan halangan secara syar'i, ya. Ya lebih baik adalah berpuasa. Ya. Baik, Sada. Sudah habis juga waktunya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah Alhamdulillah Mbak Wira. Ngebut ini. Semoga diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yasir lana, kita diberi kemudahan untuk memulai berebut besok ini Mbak Mira, ya. Betul. Saya jenengan besok, dan keluarga ini, ya, apalagi nanti bersamaan saudara-saudara kita yang sudah mulai banyak umroh ini di tanah air, di Mekah sana. Nah, yang di tanah air ini juga tetap berdoa, berpuasa. Semoga hamba-hamba Allah kita semua ini tetap yang terpilih dan dikembalikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf segala kefakiran ilmu, terutama tadi Mas Faiz tentang bedanya kepada isbat dan tidak. Nah, ini urusan beliau-beliau yang di atas ini, ya. La haula wala quwata illa billahil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.